Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di Cerita Stensa. Jadi di topik kali ini kita bakal ngebahas seputar cosplay nih. Nah, di sini udah berkumpul beberapa cosplayer dari SMP Negeri 1 Sampit. Sebelum mulai, yuk kita kenalan dulu kepada cosplayer yang ada di sini. Kalian boleh dong kenalin diri kalian dan karakter yang kalian cosplayin. Halo semuanya, perkenalkan aku Kayla. Aku cosplay Anya dari Spy X Family. Hai semuanya, perkenalkan aku Viola. Aku cosplay sebagai Anya dari Spy X Family. Aku Kalista, cosplay sebagai Shinomiya Kaguya dari anime Love is War. Aku Hara, cosplay jadi Kanao Suyuri. Aku Seina, aku cosplay jadi Ena Shinonome dari game Project Second. Aku Tia, aku cosplay Kobeni dari Chan Simon. Aku Seriza, aku cosplay sebagai Shinobu Kocho dari anime Kimetsu no Yaiba. Kalau aku Randi, cosplay Gojo dari Jujutsu Kaisen. Sebelum memulai topik cosplay ini, kalian boleh dong sharing-sharing pengalaman kalian selama nge-cosplay. Aku pengen dengerin cerita tentang kalian. Pertanyaan pertama, boleh gak sih aku tahu gimana awal mulai cerita kalian mulai cosplay? Boleh banget dong. Jadi pertama aku mau cosplay itu tertarik dari ngelihat bazar SMA 1 itu tuh banyak banget tuh yang cosplay itu lucu-lucu. Jadi tertarik aja gitu untuk cosplaynya. Kalau aku waktu lihat di sosial media ada cosplayer itu lucu-lucu, jadi aku juga kepengen ikutan gitu. Jadi ya gitu. Ada yang pengen ngasih jawaban lain gak dari yang sebelah sana? Aku terinspirasi dari TikTok yang mulai cosplay dari anime dan aku mulai nonton anime dari karena TikTok. Jadi terikut, jadi pengen ya terinspirasi pengen ikut cosplay juga karena menarik gitu. Oh, jadi itu tuh motivasi kamu buat ikutan nge-cosplay. Nah, boleh dong aku tahu motivasi yang lainnya. Kalau kalian tuh mau cosplaynya karena apa sih? Ada motivasi gak? Kenapa mau ikutan cosplay? Untuk motivasinya tuh dari cosplay tuh bisa ketemu orang-orang banyak kayak teman-teman lain yang cosplay yang ada di sini semua gitu. Jadi kayak bisa tahu dia cosplay si Kobeni, ada yang Kaguya dan lain-lain gitu. Kalau aku motivasinya untuk seru-seruan aja sih, memeriahkan acara-acara yang ada gitu. Ya sama kayak Viola pengen seru-seruan aja, terus emang cita-citanya jadi anime. Keren. Kalau aku sih emang mau cosplay sendiri karena itu lucu gitu. Jawaban aku sama kayak Neymara, soalnya karakternya lucu-lucu gitu, jadi aku tertarik sama cosplay. Kalau aku sih mau seru-seruan juga, lihat teman-teman pada cosplay jadinya pengen ikut. Kalau aku juga sama seperti mereka. Boleh gak sih aku tahu proses pemilihan cosplay kalian itu gimana? Kalau aku sih untuk milih karakternya tuh ya pasti ngeliat filmnya dulu gitu, karakternya apa yang menurut cocok dengan aku gitu, baru tentukan juga ini kalau untuk di luar tuh bagus apa enggak gitu. Kalau misalnya enggak ya udah buat sendiri aja gitu. Kalau aku untuk milih-milih karakternya menurut aku aja, buat aku gimana bagusnya. Jadi aku juga search di internet menurut aku bagusnya gimana gitu, buat diri aku sendiri, terus juga buat dilihat orang lain itu bagus apa enggaknya gitu. Kalau aku milih karakter yang kostumnya tertutup dan enak dilihat oleh orang lain, apalagi masih di bawah umur, tentu gak enak dong kalau bajunya terbuka terus dilihat orang lain. Kalau aku sih milih
kostumnya tuh lewat IG atau lewat Shopee gitu sih, biasanya rental. Kalau aku sih kayak nyari bajunya yang simple-simple gitu biar enak di cosplay. Kalau aku juga sama kayak Sayin, nyari yang bajunya simple terus mudah gitu. Ya aku juga baju yang simple dan murah. Aku juga, tapi ini random wignya sama nih. Nah, dari proses yang kalian lakuin pada saat pemilihan karakter yang akan kalian cosplay, itu tuh karakter yang kalian pengenin semua kan? Maksudnya itu kayak karakter yang kalian suka terus kalian pengen cosplayin. Iya. Ada gak sih karakter yang pengen kalian cosplayin tapi menurut kalian mungkin pakaiannya agak ada yang terlalu terbuka, terus mungkin tidak mencukupi dananya? Ada. Boleh tahu gak sih karakternya siapa? Karakternya itu York dari Spy X Family juga. Itu tuh mamanya Anya. Alasan gak kayak kurang untuk makainya tuh karena agak terbuka gitu, terus agak budgetnya juga lumayan ya gitu. Kalau aku sama kayak Kayla, terus karena bajunya juga terbuka, terus kadang kalau untuk cosplay aku juga mikir-mikir gimana bagusnya buat aku sendiri, terus dilihat orang lain itu cocok enggak buat aku, sama dilihat dari untuk umurnya juga cocok apa enggak bajunya. Ada beberapa karakter dari Genshin Impact kayak Eula Lawrence, Ganyu, itu pengen banget nge-cosplayin, cuman itu bajunya terlalu terbuka di bagian punggung sama dada, jadi kayak kurang cocok aja, jadi biar jadi mimpi aja dah. Ya. Kalau aku sih waktu itu sebenarnya pengen jadi Futau dari Genshin Impact, cuman itu gara-gara rental kan, itu di luar kota dari Jakarta, jadi susah gitu ngirimnya, ditambah budgetnya juga kurang kalau untuk ongkirnya. Kalau aku sih sama kayak Nara, aku mau cosplay jadi Klee dari Genshin Impact, tapi bajunya itu agak ribet, terus mahal. Kalau aku sih nggak ada, kayak sudah kepikiran buat jadi Kobeni. Kalau aku lebih ke youtuber dari Hololive ini, itu namanya Crazy Oli, bajunya masal gila dan cukup kebuka juga bajunya. Kalau aku ada Genshin Impact dari Genshin Impact Hayato, tapi wignya sangat-sangat mahal. Terus aku boleh tahu gak kalian itu kostumnya buat atau beli sih? Boleh gak diceritain gimana caranya? Untuk kostum aku dikasih dari temen karena hadiah ulang tahun. Dan kalau misalnya disuruh beli, aku biasanya nyari di online shop gitu, ataupun juga ngerental kayak yang waktu itu bazar. Kalau aku sih, aku ada niatan untuk nyari-nyari di online shop juga gitu. Kalau aku biasanya untuk karakter yang bajunya ribet atau yang pakai wig, biasanya aku ngerental, tapi untuk Shinomiya Kaguya aku beli sendiri karena emang harganya pas di kantong pelajar, terus rambutnya juga hitam, jadi gampang pakai rambut sendiri. Kalau aku sih biasanya rental, sebenarnya mau juga sih yang dimilikin sendiri, cuman aku tuh nyarinya yang ada wignya gitu loh supaya lebih bagus, soalnya aku lebih suka tipenya yang agak ribet dikit. Oh my god. Sama juga kayak Nara. Kalau aku sih sudah punya bajunya, cuman kalau saya sih minjamnya teman. Gak niat cosplay sih, cuman beli yang simpel aja, terus yang lainnya tinggal disatuin sama baju-baju yang ada di rumah. Kalau aku wignya Gojo, kalau bajunya dari anime Bleach di random. Apakah ada kesulitan dalam proses pembuatan kostum cosplay kalian ini, atau mungkin ada hal yang agak merepotin saat memakai kostumnya? Apa ya? Ada sih, dari yang lain mungkin juga pasti ada dong, yang pastinya dari wig itu lumayan mahal, dan itu kalau dicari-cari juga
harganya variasi. Kalau misalnya kita ngerental itu tuh kembaliinnya harus sesuai dengan apa yang direntalkan. Jadi kalau misalnya ada yang kusut ataupun kena warna atau kotor, itu tuh kita harus bayar. Jadi kan agak ngeluarin duit juga tuh. Terus kita juga masih pelajar kan, jadi ya kasih kantongnya dikit aja. Boleh gak sih kalian kasih tips gimana sih cara kalian mempromosikan diri dalam karya cosplay kalian itu? Kalau aku sih biasanya aku posting di Instagram atau datang ke event-event yang ada yang berlangsung di Kota Sampit. Tapi itu jarang sih, jadi aku lebih sering nge-upload di Instagram. Sama kayak Kalista, ngikuti event-event yang ada di sini, dan itu pasti memang jarang banget. Jadi ngepost aja di Instagram, TikTok, Twitter ataupun media sosial yang lain. Tapi di Kota Sampit kan kalau sekarang udah lumayan sering ya event-event cosplay gitu. Kalian seneng gak sih ada event cosplay gitu? Senang. Pastinya seneng dong buat kita. Seneng dong, soalnya kan katanya terakhir kali ada event anime di Sampit itu 2013 dan baru ada lagi 2022 kemarin. Jadi pastinya seneng lah buat yang nunggu dari lama banget. Boleh gak sih aku tahu apa sih yang kalian rasakan saat kalian lagi nge-cosplay gitu? Ada perasaan seperti apa? Yang pasti dirasakan itu malu karena bertemu banyak orang juga yang cosplaynya tuh lebih bagus dan kayak budgetnya mereka lumayan tinggi untuk berani gitu untuk jadi kita yang rental biasa ataupun yang cosplay biasa tuh kayak takut gitu. Tapi dari sisi itu kita tahu bahwa mereka tuh tetap aja mau berteman dengan kita yang walaupun cosplaynya biasa-biasa aja. Setuju. Yang pasti malu lah sama ya minder lihat orang lain kostumnya lebih bagus daripada kita. Tapi ada senangnya juga dong ketemu teman-teman baru. Kalau pertama kali masuk dunia cosplay ya emang malu, cuman untuk mungkin kedua kalinya udah dapat teman dari event sebelumnya, jadi ya malunya kurang lah. Yang lainnya? Kalau aku sih di satu sisi ada ngerasa malu plus takut, soalnya kayak contohnya salah satu teman saya tadi ada yang bilang saya wibu terus bawa bawang gitu ya, cuman ya dicuekin aja sih. Cuman di satu sisi saya senang karena bisa cosplay. Yang lain sebelah sana? Daripada malu, aku lebih keseneng banget karena bisa bertemu dengan banyak spesies yang sama suka cosplay. Ibu, Oh my god. Pastinya malu lah di awal cosplay. Terus dikatain juga kayak wibu, bawang, ya aneh-aneh gitu. Tapi punya teman. Oh my god. Ada gak sih yang kalian dapatin saat nge-cosplay? Ada untungnya gak kalian nge-cosplay seperti itu? Ada, yaitu ketemu banyak teman. Kadang tuh di event tuh ada salah satu teman kayak ngasih reward kayak permen ataupun jepit-jepit gitu ya gitu. Ya pastinya seneng lah, terus juga kita bisa ketemu sama banyak teman-teman baru, terus kita bisa juga dapat pemasukan kayak bagusnya gini gimana gitu. Kalau aku sih ada contohnya kayak waktu di bazar itu banyak yang mau jadi teman aku, terus banyak yang ngajak vote bar juga sih. Selama kalian mengikuti kegiatan event cosplay gitu, ada gak sih hal positif yang kalian rasakan? Untuk hal positifnya tuh aku jadi lebih berani untuk nge-cosplayin apa yang aku mau, walaupun ya budgetnya memang agak ya bermasalah lah, tapi jadi percaya diri untuk minta foto, untuk minta temenan ya, dan lain-lain juga. Sama. Aku juga jadi lebih percaya diri karena dapat banyak teman dan bisa dipromosiin ke IG orang. Nah tadi kan hal positifnya tuh, ada gak sih hal negatif yang kalian rasain?
Untuk selama ini sih kayaknya nggak ada untuk hal negatifnya, tapi dapat dari teman-teman gitu ngebilang mereka tuh dapat kayak dibully gitu karena kamu tuh nge-cosplay apa sih, kok gak jelas banget, atasnya ini bawahnya ini gitu kan. Jadi kayak sedih juga dengernya, tapi karena dia cerita ke aku jadi aku semangatin, ya udah nggak apa-apa, mungkin kamu baru sanggup cosplay ini, jadi nggak apa-apa, untuk seterusnya pasti kamu lebih bagus dari sekarang. Hal negatifnya ya dijadiin bahan ejekan ya, soalnya waktu kemarin aku ada cosplay karakter Makima dari anime Chainsaw Man. Itu waktu di event itu aku ketemu sama teman sekelas aku dan aku dikatain pakai rambut gulali dan emang bikin sakit hati sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa, enjoy aja. Hal negatifnya sih ya kayak tadi diejek gitu, kayak dibilangin wibu, bau bawang, terus aneh lah gitu lah pokoknya. Gimana sih kalian menanggapi saat orang ngasih kritik atau saran pada cosplayan kalian itu? Ya di enjoyin aja, kayak oh ya makasih atas kritiknya udah bikin, ya walaupun kadang ada yang bikin sakit hati, jadi itu ya udah dimaklumin aja gitu. Mungkin dia belum mampu untuk cosplay kayak kita, kan kita mahal-mahal gitu ya kan, dia iri gitu, makanya dia ngejek. Kalau ada yang ngasih saran sih ya diterima-terima aja, kalau ada yang ngasih kritik dia diterima-terima aja. Siapa tahu itu bisa buat kita introspeksi diri di event-event selanjutnya gitu. Kalian punya saran nggak untuk para cosplayer pemula buat cosplay gitu? Yang lagi marak sekarang banyak di event-event anime itu banyak pengunjung yang maaf cabul, yang pedofil, suka lihat yang cosplay anak kecil segala gitu. Jadi saran saya buat yang masih di bawah umur, mending bawa teman yang bisa dipercaya atau keluarga, dan jangan cosplay karakter yang kostumnya terlalu terbuka, lebih baik yang tertutup aja lah. Kalau aku sih sama aja kayak kakak yang tadi, cuman kalau bisa untuk anak sumur kita nih bajunya jangan terlalu terbuka. Aku sih pendapatnya sama juga sama kayak Kalista, dan untuk sekarang tuh banyak banget tuh kayak seumuran kita ataupun yang lebih besar dari kita cosplay anak SD ya kan, jadi kayak ya harus introspeksi diri juga untuk cosplay jadi anak SD. Kayak sesimpel-simpelnya kita mau cosplay tuh ada lebih simpel kayak Kobeni, Akiko, jangan sampai anak SD deh, soalnya kayak ya gitulah. Aku mau nambahin pendapat Kayla tadi, buat jangan cosplay anak SD karena itu bisa ngundang yang namanya pedofilia. Jadi mending kalian pakai seifuku deh. Seifuku itu kayak seragamnya sekolah anak Jepang gitulah. Jadi jangan cosplay anak SD, bahaya juga soalnya. Wah, seru banget ya kita ngobrol-ngobrol hari ini seputar tentang cosplay. Terima kasih ya buat teman-teman cosplayer SMPN 1 Sampit yang udah mau ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing tentang pengalaman cosplaynya. Sebelum penutup, ada yang mau disampaikan gak sih tentang kesan pesan kalian? Ada. Jadi aku mau ngepromosin salah satu komunitas yang ada di Sampit, komunitas anim, namanya tuh Sampit Animecom. Jadi dia tuh sebuah komunitas yang mencakup semua cosplayer juga ataupun yang suka anime yang ada di Sampit, dan dia tuh juga suka bikin event-event gitu. Jadi kalian buat yang mau datang ke eventnya jangan lupa kepoin IG-nya ya. Terima kasih ya teman-teman cosplayer yang udah ada di sini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya ngobrolin hal seru lainnya ya. Oke semuanya, cukup sampai sini dulu ya cerita Spensa hari ini. Terima kasih.